Shalom Jemaat Gereja BES, selamat bergabung dalam kebaktian Gereja Blessing in the Spirit. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita sama-sama mau melihat profil dari Gereja BES. Gereja Blessing in the Spirit atau disingkat BES didirikan pada tahun 2006 di Singapura dan dipimpin oleh Gembala Senior Bapak Frankie Maukar. Gereja BES sendiri memiliki arti yaitu berkat kerohanian. Hingga saat ini, Gereja BES sudah memiliki 59 cabang di beberapa negara, antara lain Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Gembala Senior, yaitu banyak jemaat Tuhan membangun gereja dengan mewah dan megah, namun dalamnya keropos. Yang artinya, banyak jemaat Tuhan yang membangun fisik gereja dan melakukan kewajiban agamawi, namun karakter dan mentalnya tidak sesuai dengan karakter Kristus, yaitu hatinya dipenuhi dengan dendam, keserakahan, benci, kekhawatiran, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja BES yaitu menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dan membawa jiwa kepada Tuhan dan yang terutama kepada ajaran Yesus. Program Gereja BES diantaranya ialah: pertama, misi, mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau atau pedalaman di Indonesia dengan memberikan bantuan, motivasi, dan cara pandang tentang hidup, menumbuhkan keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang kebenaran dan keselamatan. Kedua, Ladies Devotion, berasal dari kata lady yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan devotion berasal dari kata devotee yang berarti setia sayang mati. Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Ketiga, Yes, yaitu Young People Evangelism Special Services, merupakan bagian dari regenerasi Gereja BES yang menjalankan visi Tuhan, di mana akan ada ratusan, bahkan ribuan anak muda yang menyerahkan dirinya menjadi hamba Tuhan. Keempat, yaitu STT Adiwacana. Gereja BES memiliki sekolah tinggi teologi sendiri, yaitu dengan nama STT Adiwacana. Ada 3 program yang ditawarkan. Yang pertama, Sarjana S1 Teologi, yang kedua, Sarjana S1 PAK, dan yang ketiga, Pendidikan Agama Kristen. Gereja BES mempunyai 5 pilar utama, diantaranya Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, Misi, Pemuritan atau Regenerasi, dan Diakonia. Mega Project Karakter Kristus merupakan ajaran dari Gereja BES, di mana melalui ajaran ini, gereja ingin membentuk mental, karakter, dan etika jemaat, sehingga sesuai dengan karakter Kristus. Sesaat lagi, kita akan mengikuti kebaktian Gereja BES. Mari, siapkan hati dan pikiran untuk kita bisa tetap kudus di dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Saya percaya bahwa setiap kita, Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasih dalam Tuhan, hari ini haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, karena saya percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada pengharapan, ada mujizat dan ada pertolongan yang dahsyat, saudara. Mari kita siapkan hati kita hampiri tahta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, membawa hati kami ya Tuhan, membawa seluruh hidup kami, karena kami sadar bahwa kami butuh, kami perlu akan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan nyatakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagi kami, ada bagiku. Bapa, kami datang kepadamu. Bapakku datang
menyembahmu. Di sini ku percayakan amin. Ada bagiku, katakan sama-sama dengan iman. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, oh, oh. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sama-sama dalam hidup kami, di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami datang kepadamu Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percaya, ku percaya Kau ada bagiku. Dengan iman nyatakan saudara, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sungguh Kau hebat, ku nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, oh, oh, di hidupku. Tak usah ku takut, oh, tak usah ku takut, akan Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya. Biar jemaat Tuhan saja katakan, ku nyanyi haleluya.
Haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, segala perbuatanmu ku nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri sama-sama, katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyikan haleluya, sungguh kau hebat, ajaib dan perkasa, segala perbuatanmu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami Tuhan, di hidupku. Oh, di hidupku Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita sembah Tuhan kita saudara. Mari nyanyikan pujian bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau hebat, Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih Yesus. Ajaib perbuatanmu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala pertolongan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Katakan dengan iman-Mu saudara. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu
ajaib terukir dalam kehidupanku. Katakan ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam hidup kami, dalam kehidupan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari nyatakan dengan segenap iman dan pengharapanmu. Tak usah ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Mari sama-sama nyatakan, oh, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya. Kami percaya. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Terima kasih Tuhan. Shalom, Jemaat BES yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini Bapa, kami kembali berbakti kepada Engkau Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu Bapa, yang menjadi kekuatan bagi rohani kami, bagi kekuatan bagi hidup kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini Bapa, sehingga mereka semua dapat diberkati oleh Tuhan, keluarga, pekerjaan, kesehatan mereka. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam semuanya, puji Tuhan bahwa kita kembali untuk semua dapat mendengarkan firman Tuhan, bertemu teman-teman sepelayanan kita, jemaat Tuhan di gereja ini. Kita kembali sharing firman Tuhan, berbagi kasih satu sama lain, bersaksi tentang apapun yang kemarin telah terjadi dalam hidup kita, bahwa kita harus semua berbakti secara online. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya punya tema adalah guard your heart. Ya. Jagalah hatimu, kita menjaga hati kita. Ya. Pada kesempatan ini kita tahu pandemi yang begitu belum mereda, walaupun vaksin
sudah sebagian diberikan kepada masyarakat, saudara. Kita tahu bahwa perkembangan penyakit ini semakin hebat gitu ya. Statistik saya lihat kemarin, diupdate kemarin pagi saudara ya, bahwa COVID-19 ini telah memberikan atau membuat orang sakit sebanyak 93 juta orang saudara. Ya. Adapun yang sembuh itu dibilang adalah 51 juta sembuh demikian ya. Tapi yang meninggal juga tidak kalah hebatnya adalah 2 juta, kira-kira 2 juta demikian itu orang yang meninggal. Nah, semua sekarang orang itu dipaksa untuk menjaga kesehatan dia itu, menjaga kesehatan mereka itu, saudara. Memakai masker, mencuci tangan, gitu ya, menjaga jarak satu sama lain demikian itu. Dan ditambah lagi yang biasa kita lakukan adalah kita dibiasakan untuk makan sehat, tidur dengan cukup, berolahraga dengan teratur, ditambah lagi harus makan vitamin, suplemen yang demikian itu. Mungkin biasa kita tidak melakukan itu, tapi sekarang dipaksa, haruskan, supaya kita menjaga kesehatan kita itu. Masing-masing ada juga orang sekarang itu tidak mau berkumpul atau mengundang orang ke dalam rumahnya. Wah, ini adalah dibilang new normal, saudara, seperti itu ya. Kita akan terbiasa dengan hal ini, tidak tahu sampai kapan saudara. Diperkirakan bahwa walaupun vaksin ini sudah ada, akan memakan waktu kira-kira 3 sampai 3,5 tahun baru bisa namanya diberikan kepada masyarakat yang akan menghasilkan dikatakan itu herd community saudara. Jadi lingkungan yang bisa beradaptasi atau mempunyai kekebalan terhadap vaksin atau terhadap COVID-19 ini saudara, seperti itu ya. Nah, satu hal kalau kita lihat selama setahun ini saudara, dimulai dari Desember tahun 2020 saudara, terjadinya mulai pandemi ini, semua orang panik saudara, seperti itu ya. Menjaga kesehatan mereka, sehingga kalau kita lihat pun orang semakin stres saudara, seperti itu ya. Orang kehilangan pekerjaan, income-nya berkurang jauh saudara, PHK di mana-mana semuanya itu. Itu adalah dampak-dampak yang adalah dibilang efek domino daripada krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini saudara. Itu semua adalah kalau kita perhatikan tentang kesehatan kita, tentang keadaan rumah tangga kita, itu adalah hal-hal duniawi saudara, seperti itu ya. Duniawi. Nah, orang terpenjara dengan hal-hal demikian ini. Orang terpenjara dengan kesibukan ini, saudara. Orang terpenjara dengan kekhawatiran ini, saudara, seperti itu. Ada satu hal firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah orang yang selalu merenungkan firman Tuhan. Siang dan malam, saudara. Dia itu seperti pohon yang ditanam di aliran sungai, saudara, seperti itu. Yang terus, saudara, menghasilkan buah tetap seperti itu ya. Tidak pernah berhenti demikian itu. Nah, artinya adalah di samping penjara yang kita alami sekarang ini secara pandemi COVID-19 ini, ada sesuatu yang dibilangkan oleh Tuhan itu, diingatkan oleh Tuhan itu. Bahwa sebenarnya hal yang terpenting, satu hal yang lebih penting daripada pandemi ini adalah kita menjaga kesehatan rohani kita, saudara. Makanya ada beberapa artikel dikatakan bahwa orang yang mengisolasi diri, saudara, dikatakan dia itu terjangkit COVID-19, meningkatkan imannya, makan sehat, saudara, seperti itu ya. Hidup secara tidak stres, saudara. Dia itu akan lebih cepat sembuh. Kita tahu bahwa orang yang tidak stres, orang yang hidupnya tetap mengandalkan firman Tuhan, berserah kepada Tuhan itu, di dalam bodinya sendiri, di dalam badannya sendiri, saudara, dia mengeluarkan namanya zat endorfin itu, saudara. Endorfin itu menimbulkan imunitas keadaan badan kita itu, sehingga kita menjadi lebih kuat. Kita virus-virus yang datang pada kita itu akan lebih cepat musnah, demikian seperti itu, saudara. Nah, hari ini, saudara, kesempatan ini kita akan melihat 3 hal, saudara, yang dikatakan oleh firman Tuhan.
bagaimana kita menjaga kesehatan rohani kita, saudara. Di mana ini lebih penting semua. Yesus datang 2021 tahun lalu, mungkin seperti itu saudara ya. Bahwa dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Supaya kita semua memperoleh kehidupan yang kekal, saudara. Siapa yang percaya kepada dia itu, saudara. Nah itu dia, saudara. Bahwa itu adalah lebih penting jauh daripada penjara-penjara yang sekarang dialami ini, pandemi COVID-19 ini. Bahwa kehidupan rohani itu, kita menjaga kesehatan rohani kita itu jauh lebih penting dari semuanya itu. Walaupun secara dunia seperti ini kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Kita tetap harus melakukan 3M yang demikian itu saudara. Tadi saya katakan semula itu saudara. Ya. Kehidupan rohani yang menjaga kesehatan rohani ini adalah poin yang sangat-sangat luar biasa untuk semua jemaat Tuhan. Untuk orang-orang yang sudah menerima Tuhan. Untuk orang-orang yang sudah hidup berdasarkan atau melandaskan kehidupannya itu berserah kepada Tuhan, saudara. Kita akan melihat, saudara, yang pertama adalah, poin pertama, kita harus selalu waspada, saudara, seperti itu. Waspada, saudara. Waspada secara rohani ini, saudara, seperti itu ya. Kita lihat dalam Amsal 4 ayat 23, saudara. Ini firman Tuhan yang setiap kali diucapkan kita menerima berkat, doa berkat saudara. Setiap kali kita kebaktian hari Minggu itu, Amsal 4 ayat 23. Dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal Salomo ini mengatakan bahwa jagalah hatimu. Kata jaga itu adalah satu kata kerja saudara seperti itu. Kata kerja aktif seperti itu. Kita menjaga Kita menjaga kesehatan kita. Tadi kita melakukan semua social distancing, mencuci tangan, masker, saudara. Kita menjaga juga keadaan kesehatan keluarga kita demikian itu. Kita tidak keluar rumah supaya kita tidak terkena virus-virus COVID-19 ini, saudara. Ini adalah jagalah hatimu. Orang berjaga itu tidak boleh lengah, saudara, seperti itu. Orang berjaga itu harus aktif. Orang berjaga itu harus energik, saudara. Orang terjaga itu jangan tertidur. Kalau dibilang jagalah hatimu itu adalah menjaga hati kita itu. Guard your heart, saudara, seperti itu ya. Guard your heart. Every time. Jemaat yang Singapura yang saya kasih demikian. Bahwa kita melakukan penjagaan hati kita itu harus serius, saudara, seperti itu. Bagaimana menjaga hati kita itu, saudara? Ya. Kalau dikatakan demikian itu kewaspadaan yang demikian ini selalu curiga, saudara, seperti itu. Sebelum sesuatu masuk, saudara umpamanya gini contohnya. Sebelum sesuatu masuk dalam hati kita itu, ada penjaga itu selalu dijaga itu hati. Tidak sembarangan masuk ke dalam hati kita, gitu ya. Makanya orang banyak bilang, udah jangan diambil hati, gitu ya. Bukan udah jangan diambil pikiran, bukan saudara. Jangan diambil hati, gitu. Take it easy, seperti itu ya. Jangan diambil hati demikian seperti itu ya. Supaya hati ini tidak penuh dengan sampah-sampah demikian saudara seperti itu ya. Kita menjaga itu. Saudara umpamanya contoh gini. Kita masuk ke dalam satu wilayah yang cukup steril, saudara, seperti itu ya. Di situ ada pintu gerbang, ada penjaga di situ, saudara. Pada waktu kita melewati gerbang jaga itu, kita dicek nama siapa, keperluan apa, mau ketemu siapa, berapa lama mau di sini seperti itu. Nah, saudara, itu adalah untuk mencari data. Demikian juga hal-hal yang untuk masuk ke dalam hati kita, saudara, seperti itu. Kita harus mengeceknya itu. Apakah ini perlu untuk saya? Apakah ini ada manfaatnya untuk saya? Apakah hal ini tidak mencemarkan hati saya? Untuk apa saya mengotori hati saya? Kalau itu tidak perlu, saudara, seperti itu. Nah, itu adalah guard your heart, saudara, seperti itu. Ya. Hal demikian ini perlu namanya kita mempertimbangkan, saudara. Sebelum hal-hal yang masuk dalam hati kita itu, kita menelaah hal-hal demikian ini, saudara. Di dalam kehidupan saat ini, saudara, banyak orang yang mengeluh kesah semuanya dalam pekerjaannya. Apakah kita terus cukup berkeluh kesah, saudara? Dengan keadaan kita
Mungkin kita kehilangan pekerjaan. Itu adalah sesuatu yang banyak dilakukan orang, saudara. Merenung, apakah demikian, saudara? Apakah kita bukan sebaliknya? Terus mencari pekerjaan yang baru. Atau bahkan kita create a job. Kita membuat suatu lapangan pekerjaan sendiri. Kita lihat sekarang banyak ibu-ibu, saudara ya. Yang dulunya tidak bisa masak, sekarang masak, menjual, apa itu? Order food online seperti itu ya. Jadi membuat sesuatu itu, membuat satu kegiatan yang bisa menghasilkan atau mendukung ekonomi keluarga seperti demikian itu. Itu adalah hal-hal yang positif seperti itu. Hal tentang namanya menjaga hati ini saudara, harus kita lakukan, tidak boleh terlengah sedikit pun. Mungkin kita kadang-kadang, saya sudah saya sudah curiga seperti itu ya. Saya sudah merasa cemburu, apakah saya perlu ya curiga ya? Apakah saya perlu cemburu ya? Apakah perlu saya marah demikian itu ya? Padahal ini bukan urusan yang menyangkut saya atau untuk merugikan saya atau apalagi untuk umpamanya jelekkan saya seperti itu. Saya hanya mengikut-ikut saudara. Kita perlu menelaah itu. Matius 15 ayat 19 saudara, dikatakan demikian saudara. Karena dari hati timbullah segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat seperti itu. Itu dari hati saudara. Makanya orang bilang begini, jangan terlalu mengandalkan kata hati, jangan terlalu mengandalkan perasaanmu. Karena dari hati itu akan timbul hal-hal demikian itu. Terlalu berperasaan. Contoh gini saudara. Ya. Kita tahu bahwa kita baru memperingati lewat Natal saudara. Ketika Yesus lahir didengar saudara. Didengar oleh Raja Herodes pada saat itu. Dia memanggil semua pelayannya saudara seperti itu. Ya, pelayannya itu. Memang benar itu. Raja Yesus itu lahir pada saat ini. Di mana dia lahir? Kata mereka adalah menurut kitab nabi-nabi. Memang di Bethlehem itu telah lahir. Dia akan menjadi raja demikian itu. Nah, Herodes pada saat itu punya hatinya panas saudara begitu. Langsung curiga. Oh, akan ada raja baru ya. Oh, saya akan disaingi dengan Yesus itu ya, seperti itu ya. Makanya dari hatinya itu timbul saudara. Pikiran-pikirannya untuk namanya pikiran jahat saudara begitu. Ditransfer ke pikiran yang nanti akan kita bilang ke poin 2 itu saudara ya. Bahwa dia akan membunuh Yesus. Itu saudara, dari hatinya itu saudara akan membunuh Yesus, dia tidak mau disaingi oleh Yesus itu saudara. Ya, dikatakan juga bahwa dia memperdaya saudara, orang-orang Majus datang kepada tempat Herodes ini, coba kamu pergi ke sana, kamu selidiki di mana dia keadaannya bagaimana itu. Apakah nanti saya juga akan datang ke sana dibilang seperti itu. Apakah benar saudara? Itu hanya namanya tipu muslihat Herodes. Dari hatinya itu timbul. Padahal Yesus itu raja bukan menyaingi raja seperti dia itu. Yang diam di satu kerajaan saudara seperti itu. Kerajaan Yesus adalah kerajaan Allah demikian itu. Dia sudah panas dulu hatinya saudara. Maka dikatakan bahwa engkau cek ke sana, kasih tahu saya demikian itu saudara. Ya. Hati Herodes yang dipenuhi oleh kecemburuan, kemarahan yang demikian itu membuat dia itu panas hati saudara seperti itu. Makanya akan timbul namanya segala pembunuhan, segala perzinahan demikian saudara. Contoh lain saudara seperti itu ya. Contoh lain adalah Daud saudara. Sebelum dia menjadi raja saudara. Dia ingin dibunuh oleh rajanya Saul saudara seperti itu saudara. Diuber-uber kemanapun demikian. Tapi pada satu kesempatan Daud bisa membunuh Saul saudara. Dia tidak melakukannya. Karena hatinya itu mengatakan bahwa aku tidak akan mengganggu orang yang diurapi Tuhan seperti itu. Dia tahu itu, menjaga hatinya itu supaya dia tidak terjerembab dalam satu dosa seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan kita saudara seperti itu? Kita banyak mendengar hal-hal. Demikian juga mungkin di dalam pelayanan kita, di dalam gereja kita ini. Gereja yang dikasih kita oleh yang terkasih saudara. Gereja best ini saudara. Bagaimana dengan kita itu?
Kalau kita mengasihi gereja, gereja ini adalah gerejanya Tuhan, saudara, seperti itu. Apakah kita harus memasukkan semua hal ke dalam hati kita, saudara? No. Kita melayani Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Kita melakukan yang terbaik. Jangan terlalu dianggap personal, saudara, seperti itu ya. Kalau orang lain umpamanya dijadikan singer atau worship leader, kita cemburu, salah besar, saudara, seperti itu ya. Bahwa itu adalah hal-hal yang membuat kita jangan dimasukkan supaya kita menjadi sesuatu yang kemarahan untuk kita. Hati kita dikotori, saudara, demikian, saudara, ya. Hal demikian ini. Juga dikatakan bahwa tadi saya katakan bahwa Daud tidak mau membunuh Saul, saudara, supaya dia tahu bahwa hal yang dia lakukan itu akan salah, saudara, seperti itu. Nah, makanya dia mericek. Teman-temannya bilang bahwa hati ini dipengaruhi oleh dari luar. Teman-temannya bilang bahwa bunuh saja dia, itu kan dia sudah mencari engkau. Dia ingin mencelakai engkau, demikian itu. Tapi Daud tidak melakukan, saudara. Dia protect his heart, seperti itu, dari semua kesalahan-kesalahan, saudara, seperti itu. Itu yang perlu kita lakukan, saudara, dalam hidup kita. Bahwa kita perlu melakukan demikian. Hati ini adalah tempat semua masuk ke dalam hidup kita, saudara, seperti itu. Hati ini akan timbul dalam juga bersinergi dengan pikiran kita nanti, saudara, seperti itu ya. Tapi hati ini biarlah suci, saudara. Karena dikatakan juga, kalau kita lihat bahwa di dalam kitab Lukas 6 ayat 45, saudara, ya. Orang yang baik mengeluarkan barang-barang yang baik ya, dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang-barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya, saudara, seperti itu. Nah, kitab Lukas ini mengingatkan kita bahwa kalau kita orang yang baik, saudara, pasti mengeluarkan hal-hal yang baik. Baik menurut ukuran firman, saudara, seperti itu. Ya. Kalau kita jahat, pasti perbuatan-perbuatannya itu adalah yang demikian, saudara, kejahatan itu. Seperti Herodes yang demikian ini, saudara. Bahwa kita tahu janganlah hati kita itu dikotori dengan hal-hal yang demikian, saudara. Baik, kita terus yang kedua, saudara. Bagaimana kita menjaga kesehatan rohani kita, saudara? Yang kedua adalah kita melatih pikiran kita. Tadi kita hati, saudara, ya. Pikiran. Karena hati dan pikiran itu selalu dia itu bekerja sama. Dia selalu itu namanya TikTok, saudara, ya, itu ya. Dia itu selalu seperti itu ya. Di dalam kitab Yeremia 17 ayat 5, Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi dikatakan bahwa orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, padahal dua hal, saudara, ya, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri itu, saudara, kita tahu dia itu berdasarkan dia punya kepandaian, saudara. Daya nalarnya seperti itu. Ilmu pengetahuan. Dia sekolah tinggi mungkin situ, saudara, ya. Atau dia orang yang banyak membaca buku gitu. Banyak referensi dalam pikirannya, saudara, demikian itu. Dia menganalisa sesuatu itu berdasarkan pengetahuannya, saudara. Firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang demikian itu, saudara. Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Demikian juga orang yang mengandalkan manusia. Aduh, saya gak bisa, tolong saya deh. Bantu saya apapun caranya, saudara, seperti itu. Itu terkutuk dibilang firman Tuhan secara demikian, saudara, ya. Jadi mengandalkan pengetahuan itu adalah sebenarnya untuk kemuliaan Tuhan, saudara, seperti itu ya. Kita tahu bahwa pikiran ini, saudara, siapa yang bisa melihat pikiran orang, saudara, seperti itu. Pikiran, pengetahuan orang, kepandaian orang, otak yang kecil ini, saudara, kemampuannya luar biasa itu dikatakan bahwa tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Pikiran kita itu. Mungkin kita ada di sini, saya mungkin ada di studio ini, saudara, ya, sedang berbicara, menyampaikan firman Tuhan.
Ada juga mungkin kita, otak kita itu, pikiran kita itu ada di sampai ke ujung bumi, saudara. Sampai di situ, saudara, seperti itu ya. Makanya kita harus percaya, kalau orang percaya bahwa Tuhan itu adalah maha hadir. Jadi walaupun dimanapun dia tetap hadir, demikian itu. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Demikian juga pikiran kita, saudara. Tidak terbatas oleh ruang waktu. Mungkin saudara masih ingat apa yang terjadi 10, 20, 30 tahun yang lalu, saudara. Saudara masih memikirkan itu. Saya dulu ditipu oleh dia itu. Saya dulu tuh dijahati oleh dia itu. Saya dulu dirugikan oleh dia itu. Saudara tetap memikir, mungkin itu kejadiannya sudah 40 tahun lalu mungkin, saudara, itu ya. Mungkin 50 tahun lalu, saudara, seperti itu. Masih dipikir, saudara, seperti itu ya. Masih diingat-ingat, disimpan di sini, saudara, itu. Makanya dibilang pikiran kita itu adalah melewati, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, saudara, seperti itu. Ya. Ini kita harus melatih pikiran kita, saudara. Jangan sampai kita merusak, saudara, kesehatan rohani kita demikian ini. Yang kita sudah capek-capek kita belajar tentang, di gereja ini diajarkan tentang harus sabar, seorang punya karakter sabar, harus namanya punya kelemah lembutan, harus punya namanya berbelas kasihan, harus punya namanya kesetiaan, harus punya namanya kasih, harus namanya punya rendah hati, merendahkan diri. Semua, saudara, yang kita kenal adalah mega project karakter Kristus, saudara. Apakah kita mau ditawan terus, saudara? Pikiran kita yang demikian ini. Pikiran-pikiran yang membawa akhirnya, saudara, mempengaruhi hati kita, saudara. Kadang-kadang hati kita bilang, sudahlah, lupakanlah. Sudahlah, lupakanlah. Pikiran tetap terus nggak bisa. Saya harus membalas kejahatan. Seperti hukum Taurat itu, mata ganti mata. Seperti itu, saudara, ya. Jadi itu adalah, saya harus melakukan itu. Pikiran yang demikian terus, saudara. Padahal sudah lewatnya jauh sekali, seperti saudara, ya. Kita tidak mau melupakannya, saudara. Kita harus meriset, saudara, seperti itu ya. Di tahun 2021 ini, saudara, tahun yang baru, kita harus meriset ulang pikiran kita. Kalau saudara juga tahu handphone saudara itu, saudara, telepon saudara itu, terlalu mungkin saudara selalu membuka video, ya, kiriman-kiriman video itu, foto, atau apapun, saudara, terlalu penuh itu akan namanya nanti lemot. Akan lambat, saudara, demikian, saudara, ya, akan lambat. Kita harus menghapus semuanya itu supaya dia kembali menjadi cepat, normal, demikian. Nah, pikiran juga sama, saudara, seperti itu ya. Jadi namanya bagaimana kita menjaga pikiran kita supaya tetap baik, saudara, seperti itu. Paling nggak ada 3 hal, saudara, yang gampang-gampang saja nih, saudara, seperti itu ya. Yang pertama adalah bagaimana kita mendengar, gitu ya. Apakah perlu saya mendengar tuh gosip itu tuh, yang si engkoh ngomongkan itu, saudara, ya, atau si Inci ngomongkan itu tuh, atau teman kita yang ngomong seperti itu ya. Apakah perlu kita menyimpannya dalam pikiran dan hati saya? Oh, nggak perlu lah. Atau saya masuk kiri keluar kanan, demikian itu. Kita mendengar hal demikian. Kita mendengar hal-hal buruk, hal-hal yang menjelekkan orang lain, saudara, seperti itu. Apakah kita perlu atau hanya sampai di titik kita mendengar saja, saudara? Kita tidak teruskan, kita simpan. Kita malah meneruskan. Wah, gosipnya makin enak nih, saudara, seperti itu ya. Oh, gosipnya makin hot nih. Kalau kita tambahkan 1-2 hal demikian ya. Semakin itu adalah mengotori pikiran kita, saudara, seperti itu. Kita juga banyak mendengar, saudara, hal-hal yang tentang mungkin sekarang ini COVID-19 ini, saudara, vaksin begitu banyak, saudara. Ada yang disuntik, sebentar itu kejang-kejang kemudian meninggal, seperti itu ya. Di sini juga ada yang gini, ada yang tidak percaya, ada yang bilang efektivitasnya cuma 65%, saudara, seperti itu ya. Kita tidak tahu secara ilmiah itu kita tidak tahu. Kita hanya mendengar, seperti itu ya. Kita mendengar. Makanya orang mendengar itu, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa lebih baik namanya cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Oh, dengar ya. Saya pikir, oh nggak perlu lah, saya nggak perlu tahu lah, saya buang. Jadi saya tidak perlu bicara, saudara, begitu ya. Itu adalah mendengar, saudara, seperti itu. Ada juga kalau kita umpamanya di masa pandemi ini kita semuanya online,
menghadiri satu kebaktian, saudara, seperti itu. Kita mendengar dari YouTube atau kita dari rekaman-rekaman demikian itu, khotbah-khotbah yang mungkin adalah satu liturgi, saudara, kebiasaan mereka itu. Tapi kita cek, apakah itu perlu saya mendengar seperti firman Tuhan yang dikatakan demikian itu. Kita sudah diajarkan back to Jesus teaching, kembali kepada ajaran Tuhan, saudara, seperti itu. Jangan kita main masuk aja, benar loh seperti itu loh. Oh benar loh seperti itu loh. Jangan, saudara. Itu adalah hal-hal yang seperti itu, kita adalah membatasi kita mendengar itu, apakah perlu kita mengucapkan, saudara. Apakah kita perlu menyimpannya, saudara, seperti itu. Yang kedua adalah kita melihat. Bagaimana kita bisa melihat, mengaturnya, saudara. Hal-hal yang tidak baik kita harus lihat, mungkin kita suatu saat lihat hal-hal yang tidak baik, cepat-cepat kita keluar dari situ. Seperti Yusuf, saudara, seperti itu ya. Tante Poti adalah mengganggu dia, saudara, seperti itu ya. Makanya karena dia tidak mau terganggu dengan keadaan yang demikian itu, dia lari sekuat mungkin, saudara, seperti itu ya. Dia lari, Bapak, walaupun dia tertinggal bajunya di situ, saudara, dia lari di situ. Bukan dia diam-diam berdoa, saudara. Bukan dia diam hanya supaya dilewatkan semua pencobaan-pencobaan ini, saudara. Tapi dia meninggalkan itu, dia lari demikian itu. Melihat ini adalah sesuatu yang kita bisa namanya melatih pikiran kita, saudara. Supaya pikiran kita itu dalam melihat, kita melihat hal-hal yang sehat, saudara. Saya secara pribadi saya suka melihat pemandangan alam. Kalau saya menonton umpamanya TV, saudara ya, saya senang sekali umpamanya tentang travel, saudara ya. Mungkin saya belum di tempat itu, wah bagus sekali ya. Pemandangannya bagus sekali ya, seperti itu ya. Atau bahkan kalau saya menonton film umpamanya seperti itu, saudara. Saya senang film-film itu yang memberikan satu pemandangan yang bagus, saudara, seperti itu ya. Atau yang gedung-gedung yang sangat luar biasa, saudara, seperti itu ya. Atau hal-hal yang belum saya pernah melihat, demikian, saudara ya. Hal itu membuat kita bahwa ternyata di dalam dunia ini masih banyak hal-hal yang belum saya lihat, saudara ya. Jadi hal-hal yang demikian itu kita perlu seleksi, saudara, seperti itu. Yang ketiga adalah bagaimana kita memilih membaca, seperti itu ya. Membaca. Kita tahu mungkin teman-teman dari base Singapura, base Batam, base Tanjung Pinang, maupun Manado, Pontianak, saudara, seperti itu. Makassar, Semarang, Pekanbaru, Solo, saudara, gemar membaca, saudara, mungkin seperti itu. Nah, membaca ini pun harus kita seleksi, saudara, seperti itu. Apakah bacaan yang kita itu adalah menguatkan rohani kita, menguatkan kehidupan kita demikian itu, bukan malah menyelewengkan, saudara, seperti itu ya, menyelewengkan demikian ini. Ini perlu kita mengetahui, saudara, supaya kita melatih pikiran kita. Ini memang perlu kita juga, kalau saudara mungkin tidak bisa memilih mana bacaan yang baik untuk saya. Saudara mungkin boleh berdiskusi dengan gembala saudara, di mana gereja saudara bergereja, gitu. Menanyakan hal-hal yang positif, demikian membangkitkan iman kita, demikian itu adalah hal yang baik, saudara. Filipi 2 ayat 5 mengatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus kepada jemaat Filipi mengatakan bahwa kita harus punya pikiran dan perasaan juga yang terdapat dalam Kristus Yesus itu, saudara. Bagaimana kita menelaah pikiran dan perasaan Kristus itu? Gereja ini teramat baik, saudara, memberikan kita acuan-acuan yang demikian itu. 21 karakter Kristus itu, saudara, itu adalah pikiran dan perasaan Kristus. Supaya kita adalah orang yang punya kelemah lembutan seperti Yesus itu. Seperti kita adalah orang yang harus bersabar, punya kerendahan hati, bisa merendahkan diri, saudara. Bahkan penuh dengan kesabaran, saudara, demikian itu. Itu adalah hal demikian itu. Contohnya adalah pikiran dan perasaan juga dalam Kristus Yesus itu. Yesus melakukan demikian. Supaya kita diharapkan bisa meniru, saudara. Karena Yesus itu adalah kalau kita bilang role model untuk kita. Satu yang kita perlu panuti, kita mengikuti dia itu, saudara.
Kemudian juga dikatakan di dalam kitab Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Saudara, seperti itu. Pemazmur ini rendah hati, saudara. Supaya dia mau Tuhan mengkoreksi pikirannya. Memberikan sesuatu masukan. Kalau saya berpikir salah, tolong Roh Kudus peringati saya. Saya tidak perlu melakukan itu. Pikiran ini adalah pikiran yang tersesat. Roh Kudus dapat mengingatkan demikian ini, saudara. Supaya kita ingat itu. Pemazmur juga mengatakan bahwa tahu itu kita adalah manusia yang punya mewarisi kuasa atau dosa asal, saudara. Dosa awal demikian itu. Kita tahu punya pikiran-pikiran kita itu mau apa serakah, mau pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran curiga, demikian saudara, seperti itu. Dia mau bahwa Roh Tuhan itu yang memimpin dia. Supaya dia tidak melakukan hal-hal demikian ini, saudara. Nah, caranya berpikir demikian, saudara, adalah harus kita namanya melangkah keluar di tahun yang baru ini, saudara. Dikatakan demikian ya. Kita harus meriset pikiran kita. Di tahun yang baru, tahun 2021 ini, ya, seperti yang dikatakan bahwa kita harus namanya punya program lebih baik, sangat baik, dan teramat baik, saudara, seperti itu ya. Kita harus melakukan demikian ini. Kita mereset pikiran-pikiran itu. Kita tahu bahwa kalau handphone kita ini, saudara, penuh dengan video-video, foto, semua gambar-gambar, saudara, dia akan penuh. Dia akan melambat demikian ya, jalannya itu. Kita harus membuang, meriset yang tidak perlu itu kita buang semuanya, saudara. Yang tersimpan adalah dalam pikiran kita itu pikiran-pikiran Kristus. Perasaan-perasaan Kristus dalam hati kita itu, dalam pikiran kita itu, saudara. Bahwa kita harus melakukan itu. Tahun 2021 ini kita melangkah dengan yang baru, yang fresh, saudara. Yang bagus-bagus setelah kita dapatkan di dalam pengajaran gereja ini, kita terus bawa pikiran itu kita simpan, saudara. Seperti itu. Yang jelek-jelek kita buang semua. Semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, pikiran-pikiran itu, pikiran-pikiran jahat, saudara, kita buang semuanya itu. Ya. Sebagai contoh, umpamanya kita lihat pada waktu Yesus mengajar, saudara, mengajar selama 3 tahun itu, kita lihat bahwa ahli-ahli Taurat, saudara, imam-imam semuanya itu punya pikiran-pikiran jahat kepada Kristus, saudara. Karena dilihat, siapakah dia itu bisa mengampuni dosa? Siapakah dia itu bisa melakukan mujizat-mujizat ini? Siapa dia itu, dia bilang bahwa aku ini adalah Allah dan aku adalah menjadi satu, demikian, saudara, seperti itu. Kok berani-berani dia mengatakan demikian? Aku ini adalah ahli Taurat, imam-imam besar seperti itu. Pikiran-pikiran yang terpenjara demikian, ini harus kita buang, saudara. Bahwa hal-hal yang tidak baik ini harus kita singkirkan. Hal-hal yang tidak berguna dalam hidup kita ini, saudara. Poin yang terakhir, saudara, mengatakan bahwa poin yang ketiga, kita harus mengandalkan firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dan sampai memisahkan jiwa dan roh. Memisahkan jiwa dan roh, saudara. Sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, firman Tuhan itu sanggup mempertimbangkan pikiran dan hati kita itu. Sampai demikian itu. Sampai demikian dalamnya, sampai demikian luar biasa menelitinya, saudara, begitu, saudara ya. Firman Tuhan itu seperti, saudara, kalau kita di komputer, saudara, mungkin tahu semua, komputer itu adalah perlu yang namanya software antivirus. Ada juga software dikatakan bahwa untuk menghindari semuanya itu banyak proteksi-proteksi dalam komputer kita. Nah, firman Tuhan itu adalah seperti penjaga kita, saudara, pikiran dan hati kita itu. Dia itu seperti antivirus, seperti itu, saudara ya. Virus-virus yang tidak berguna untuk kehidupan kita itu kita buang, saudara, seperti itu. Kita tahu bahwa kalau jiwa itu adalah dia bisa memisahkan jiwa dan roh, betul, saudara. Kalau orang hidup kita ini, bahwa tubuh, jiwa dan roh ini, saudara, kalau kita sudah meninggal, jiwa kita juga hilang. Karena itu adalah pikiran, perasaan, saudara, demikian itu. Tapi roh itu kembali kepada penciptanya, saudara, seperti itu ya. Gitu. Yang kita lihat lagi firman Tuhan,
Bahwa Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajar segala sesuatu padamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, saudara. Jadi firman Tuhan itu harus lebih berkuasa, saudara. Lebih menguasai pikiran dan hati kita, saudara. Di namanya protection daripada namanya guard your heart itu, penjaganya itu adalah firman Tuhan, seperti itu ya. Penjaganya adalah firman Tuhan yang membuat kita menjadi kuat, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman itu menerangi kehidupan kita. Di tahun 2021 ini biarlah firman Tuhan yang memimpin kita, saudara. Dalam setiap langkah kita. Baik dalam setiap usaha kita, pekerjaan kita, masa depan kita, cita-cita kita, saudara. Kita sampai kepada ayat penutup, yaitu di dalam Yeremia 29 ayat 11. Saudara. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi firman Tuhan itu yang memberikan kita masa depan yang cerah, saudara, seperti itu ya. Harapan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera itu kepada Tuhan yang demikian. Pada kesempatan ini kita membahas 3 hal, saudara, untuk menjaga kesehatan rohani kita. Yaitu yang pertama, kita harus selalu waspada. Kita harus selalu waspada apapun yang bisa masuk dalam hati kita. Kita namanya seleksi, saudara, seperti itu ya. Kita harus selalu waspada. Waspada itu tidak bisa namanya terlena. Yang kedua, kita melatih pikiran kita. Pikiran itu harus dilatih, saudara. Tidak namanya pikiran tadi kita katakan bahwa pikiran itu dia tidak terikat oleh ruang dan waktu kemana-mana, saudara. Makanya kita harus melatih itu supaya terarah, saudara. Yang ketiga, kita mengandalkan firman Tuhan. Firman Tuhan ialah ya dan amin. Yang membawa masa depan kita penuh dengan harapan, saudara, seperti itu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Mari kita doa syafaat. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya. Yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Kiranya Engkau memberi kemurahan dan membalas kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka berserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dekapkan kedua tangan kita di dada kita. Firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya untuk menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar. Dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama doa tutup, yaitu doanya diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.